Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi walatilati hadiki. Virus corona ini ketika Anda mengharapkan akan selesai bulan Juni atau Juli, itu menurut saya harap siap-siap Anda kecewa. Dan menurut saya pun, kalau perkiraan saya, selesai tahun 2020 pun ini akan sulit sob. Karena virus ini, kita tahu sendiri, negara kita kan banyak kepulauan. Bukan hanya di kita, orang lain di Amerika, di Eropa sama berpikir seperti itu. Yang jadi masalah adalah gelombang kedua, gelombang ketiga, dan lainnya. Karena zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Lockdown sekarang atau PSBB pun itu tidak bisa dihentikan dengan begitu aja gitu. Diteruskan begitu aja, pasti ada pelonggaran. Kenapa? Pemerintah akan mikir tentang tidak bisa, ekonomi akan terhenti. Virus corona itu menghentikan semuanya sob, seluruh bisnis terhenti. Dan ini yang menakutkan bagi negara, bagi pimpinan negara, siapapun pimpinannya. Kalau diketatkan terus, negara tidak bisa membiayai. Terus kalau dilepas, diperlonggar, ini akan jadi muter terus gitu. Jadi gelombang kedua dan gelombang ketiga. Dan ini bukan terjadi di negara kita. Negara sekuat Amerika Serikat pun itu sudah tidak mampu. Karena mereka kan membiayai jaminan kerja segala macam-macam kalau nganggur. Dan kalau ekonomi terhenti, itu bahaya bagi mereka semua kalau terus-terusan. Akhirnya diperlonggar. Nah, ketika diperlonggar itu akan muter-muter gitu. Dan Anda lihat ya, saat ini bagi orang yang punya uang pun itu mikir untuk membuka usaha lagi. Karena prinsipnya bagi orang yang membuka usaha itu simpel. Ketika orang sudah tidak takut lagi keluar rumah atau membiarkan anaknya keluar rumah dan tidak takut lagi, baru dia akan melakukan investasi. Baru dia akan membuka pekerjaan atau membuka usaha. Tanpa itu dia gak bakal buka. Hanya orang agak gila-gila bener yang mau buka di saat seperti ini atau dapat pulang yang benar-benar hebat. Pulang-pulang hebat ini kan hanya sedikit paksanya, tidak bisa generalisir, bisa dilakukan. Virus corona ini itu menyebabkan hampir 50% lebih mungkin pengusaha UKM itu jeblak gitu. Padahal UKM itu nyumbang hampir 90% tenaga kerja. Tapi memang pemerintah kita dari dulu memang menganaktirikan UKM gitu. Jadi yang ini padahal kalau pengusaha besar, konglomerat dan yang lainnya itu hanya nyumbang sedikit sekali gitu. Di bawah 10%, 8% tenaga kerja. Dan UKM ini nyorap semua gitu. Jadi tapi ternyata apa coba sekarang ini? UKM yang bangkrut sekarang ini. Kalau pada 98 UKM masih kuat, masih bisa tahan karena kalau daerah ini susah, daerah lain masih jalan gitu. Tapi sekarang enggak seluruhnya, termasuk seluruh negara gitu. Akhirnya apa? Stuck bener gitu. Jadi yang bangkrut ini sebenarnya sangat banyak sekali, mungkin di atas 60%. Dan yang akan bangkit itu akan sedikit sekali, paling di bawah 50% yang bangkit setelah bangkrut gitu. Jadi akan banyak orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya bisnis, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan gitu. Jadi Anda jangan bayangkan punya skill-skill yang lama-lama seperti skill yang simple ya, seperti kayak pelayan toko, terus di supermarket, di butik, di mana-mana itu akan terus-terusan bisa jalan. Nggak bisa. Yang paling terkena para perempuan yang skillnya terbatas ya. Skillnya terbatas yang untuk ini sekarang pun sudah mulai banyak, mungkin 2 bulan lagi akan Anda lihat banyak mall-mall yang tutup. Sekarang udah tutup kan, sekarang udah nggak sepi. Banyak pengusaha di dalam mall itu kan banyak pengusaha ya, UKM itu pun pada tutup semua. Dan itu nyerap tenaga besar sekali. Ini menyedihkan sekali, mengkhawatirkan, dan ini yang menyebabkan kita semua harus aware gitu. Terus pekerjaan yang simple seperti pekerjaan-pekerjaan di salon atau dimanapun, atau pekerjaan di bank atau pekerjaan pelayan atau apapun, kerjaan-kerjaan yang paling simple aja itu akan sulit didapatkan lagi seperti sedia kala. Anda tidak akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan itu yang sekarang Anda dapatkan itu di masa akan datang akan sulit. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang simple, makanya sekarang ini yang harus Anda pegang adalah Anda harus menghemat uang ya. Jadi menghemat pengeluaran, jangan belikan sesuatu yang nggak perlu, belanja secukupnya aja. Sekarang ini memang di satu teori kan kita harus mengeluarkan uang supaya ekonominya jalan. Tapi sekarang ini sulit sob. Jadi Anda tidak perlu lagi minum di kafe-kafe mewah atau dimanapun. Kopi biasa aja hanya 2.000 beli minum.
Anda tidak perlu beli di makanan-makanan franchise kayak di perusahaan-perusahaan kayak ini, nggak perlu. Karena apa? Nggak ada gunanya lagi sekarang ini. Kita harus berhemat. Anda nggak perlu beli pizza, makanan-makanan luar, makan di tetangga aja sekarang ini. Sekarang ini jalankan satu strategi, yaitu belanja dengan tetangga. Jadi Anda sekarang belanja mengkonsumsi tetangga, tetangga pun belanja dari Anda. Itu yang paling bisa dilakukan. Terus yang kedua, ada satu hadis Nabi yang menyatakan bahwa ketika saat krisis tiba itu, sahabat nanya apa yang harus dilakukan. Ketika di tanganmu ada segenggam benih, maka bercocok tanamlah. Dari hadis itu saya bisa menyimpulkan bahwa yang paling bagus pada saat ini adalah bercocok tanam gitu. Kalau saya kurang setuju, memang sih agak sulit juga itu. Lakukan protap yang bagus, biarkan orang itu pulang ke daerahnya, jadiin dia mereka petani gitu. Jadi bagi Anda yang punya dana sekarang ini, jangan beli rumah, jangan beli apapun, belilah lahan pertanian dan Anda bercocok tanam di sana. Seberapapun cocok tanamnya itu hasil dari tangan Anda sendiri. Itu yang bisa dilakukan. Terus bagi pekerja yang tadinya pabrikan segala macam-macam, berubah mindsetnya, maulah dia bekerja kayak di pertanian. Jadi kalau nggak bisa gitu, bertanilah di rumah sendiri. Setidaknya kebutuhan sendiri bisa tercukupi. Terus bagi Anda yang punya keahlian, keluarkan keahlian Anda yang simpel-simpel. Bagi Anda yang masih belajar tradisional, bekerja tradisional, itu belajarlah untuk online atau apapun ini. Atau belajarlah tentang IT sedikit aja. Tentang kalau Anda ngerti sosmed kan sebenarnya agak mudah itu. SKDA dan Uber sudah nyiapin Uber Kepay supaya Anda belajar usaha mikro. Usaha mikro jualan pulsa, jualan token listrik, dan jualan bisa bayarkan bantu tetangga Anda BPJS. Jadikan tetangga Anda, makanya tadi saya prinsipnya beli dari tetangga, konsumsi dari tetangga, jual ke tetangga itu. Jadi Anda itu yang Anda lakukan. Jika Anda paham, jika Anda jago strateginya, orang kantoran, gunakan keahlian Anda untuk bisa mendongkrak ini. Dan ini udah sukses sob. Saya lihat ada satu konsumen di Uber Pay yang tidak pernah jualan pulsa sebelumnya, baru seminggu jualan, ternyata transaksi hanya 3 jam udah 50. Dan perkiraan saya minggu depan mungkin bukan 3 jam lagi, itu malam dia transaksinya. Kalau dia bisa optimal aja, konsisten aja, kemungkinan besar dapat 200-an transaksi per hari. Minimal 200 transaksi, untung 2.000 aja. Udah berapa itu? 200 transaksi 2.000 gitu. Kan sudah lumayan gitu. Udah berapa ya 200 transaksi? 200 transaksi, anggaplah 200 transaksi, kalau 2.000 200.000 gitu. Kalau ini 400.000 sehari. Kalau 400.000 kali sebulan berapa? Kan lumayan gitu. Hampir 12 juta. Atau dapatlah 100 transaksi, kan lumayan Anda. Dapatlah sekitar 6 jutaan gitu. Jadi 4 jutaan gitu. 6 jutaan gitu. Jadi intinya mudah sob sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita selalu mikir itu susah gitu. Caranya gimana? Kalau saya lihat mereka itu melakukan gini. Dia kan punya komunitas, jadi jual ke tetangga atau jual ke komunitas. Komunitasnya itu segala macam-macam, itu Anda tahu semua, arisan atau apapun, tetangga atau keluarga, Anda tawarkan semua, bantu untuk pembelian pulsanya, termasuk token listriknya. Pulsa kan kebutuhan sehari-hari sekarang ini. Udah gitu Anda bisa jualan di situ, Anda sebagai ini aja, sebagai sarana untuk silaturahmi. Baru Anda tawarkan yang lainnya, mungkin sembako atau apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tanyakan kebutuhan mereka apa. Dengan cara itu Anda akan terus-terusan dapat pekerjaan gitu. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh para perempuan, ibu-ibu gitu. Jadi ibu-ibu tolong bantu bapaknya untuk melakukan ini. Jadi itulah yang bisa saya share ke Anda semua. Jadi terus jangan bayangkan bahwa kita akan mendapatkan pekerjaan yang dulu-dulu lagi, jangan, susah so. Akan impossible, akan tidak mungkin sekarang ini mendapatkan pekerjaan yang seperti dulu lagi. Jadi harus bersabar, harus kuat ininya, kesabarannya, terus berpikirlah yang jernih, jangan mudah menyerah itu. Jadi intinya itu sob. Terus demikian dari saya. Kalau ada salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.